Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Yesus Tuhan. Di sana mau diungkapkan ada banyak hal karena memang bacaan Injil ini sungguh sangat kaya dengan banyak pesan. Antara lain kita bisa melihat bahwa pesan pertama mau diungkapkan bahwa pewartaan sabda Tuhan mengajar dengan mujizat tidak bisa dipisahkan. Ini satu paket. Artinya sabda yang keluar ini penuh wibawa, dan wibawanya ini terlihat kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu, mujizat itu terjadi hanya karena sabdanya. Jadi pewartaan dengan tindakan tidak bisa dipisahkan. Ini pesan pertama. Lalu yang kedua yang menarik adalah tidak ada komunikasi antara yang mendapatkan dan mengalami mujizat dengan Tuhan Yesus. Tidak ada komunikasi. Karena peristiwanya adalah orang lumpuh itu diusung oleh banyak orang. Lalu banyak orang melihat ternyata kerumunannya sungguh sangat istilahnya itu sangat kelihatan rapat sekali. Sehingga tidak dimungkinkan mereka membawa orang yang lumpuh itu dengan usungan. Lalu dibuka atas atapnya, lalu dimasukkan. Sama sekali tidak ada komunikasi. Dan juga tidak ada komunikasi dari orang yang mengusung itu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada komunikasi. Tetapi semua menunjukkan di sana bahwa Tuhan Yesus itu dimintai tolong oleh mereka supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Walaupun tanpa komunikasi, tanpa omong-omong, tetapi tindakan itu memperlihatkan adalah tindakan yang memperlihatkan aspek kepercayaan, iman akan kekuatan Tuhan dan wibawa Tuhan. Yang kedua, yakni bahwa kesembuhan pasti terjadi. Dan mereka percaya itu. Dan sungguh Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang terjadi kita bisa melihat adanya semacam percakapan, seolah-olah percakapan antara orang-orang Farisi, ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Justru yang ada adalah di situ.
Bukan orang yang sakit, yang lumpuh dengan Tuhan Yesus. Tidak ada komunikasi. Ibu, bapak, saudara terkasih, ini membawa pesan apa untuk kita? Yakni pesannya adalah kita yang jelas kadangkala mengalami kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi walaupun sulit dalam berkomunikasi, pasti ada niat. Orang yang mengusung itu mempunyai niat untuk mohon kesembuhan untuk mereka yang lumpuh. Jadi ada niat di dalam hati ini. Walaupun tidak ada komunikasi, tapi ada niat. Dan niat ini diwujudkan dengan tindakan nyata. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kadangkala kita hanya selesai dengan niat, tetapi tindakan nyatanya itu seringkali tidak terjadi. Justru ini yang membuat orang itu mengalami mukjizat, karena niat ini diwujudkan dengan tindakan. Dan tindakan ini yang membawa kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Nah, ibu, bapak, saudara, saudara kasih, kita seringkali juga butuh kepada Tuhan. Seringkali kita juga kesulitan, saya harus berdoa apa kepada Tuhan, mohon mukjizat apa pada Tuhan. Tapi niat ini kalau kita berusaha untuk mewujudkan dan kita mengalami juga istilahnya gerakan untuk mau menuju dekat dengan Tuhan, pasti mukjizat itu akan terjadi. Jadi mukjizat terjadi bukan pertama-tama karena permintaan saja, tapi baru niat saja dan diwujudkan dengan tindakan nyata, kebaikan ada. Nah, ini yang membuat kita semakin mantap dalam kehidupan beriman. Karena niat ini dibangun atas dasar iman, kepercayaan akan Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan mukjizatnya, pasti itu yang terbaik. Tuhan tidak setengah-setengah dalam memberikan, tetapi pasti itu yang terbaik. Dan keyakinan inilah yang harus ada di dalam diri kita. Mari dalam masa Advent ini kita membangun hidup iman yang seperti itu. Berusaha mewujudkan apa yang menjadi niat kita. Dan kalau niat itu kita wujudkan dalam kehidupan kita yang nyata, pasti kita akan mengalami kebaikan-kebaikan yang berasal dari Tuhan. Dan kebaikan-kebaikan dari Tuhan itu menuntun kita untuk menjadi pribadi yang baik. Karena Tuhan dalam mendampingi juga tidak setengah-setengah. Tapi Tuhan mendampingi pasti akan mau mengubah diri kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi pribadi yang mengalami kedekatan dengan Dia. Maka kita pun juga tidak takut untuk bisa memberikan kesaksian. Dalam cara adalah kalau ada orang yang memang dia membutuhkan kehadiran Tuhan, kita tidak segan-segan juga mau untuk ikut mendoakan orang itu. Karena apa? Karena kita didorong oleh niat untuk melakukan kebaikan pula. Maka kalau kita tidak mengalami suatu penderitaan, satu duka cita, tetapi kita melihat bahwa ada orang yang mengalami penderitaan dan orang itu sudah berseru kepada Tuhan, maka kita pun juga wajib, mempunyai kewajiban untuk membawa orang itu di hadapan Tuhan pula, yaitu dengan doa-doa kita pula. Maka mari kita melakukan tindakan-tindakan kebaikan itu sebagai langkah laku tobat yang nyata. Selamat merenungkan.